Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kailinesia, pagi ini kita kembali podcast. Awalnya kita ingin podcast bersama Bapak Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura berkaitan dengan kesiapan Sulawesi Tengah menghadapi ibu kota negara baru Nusantara. Tapi Bapak Gubernur merekomendasikan kepada tenaga ahli bidang pembangunan dan investasi, Bro Roni Tanusaputra. Selamat pagi, Bro. Selamat pagi, Bang Andono. Jaga jarak ya. Jaga jarak. Ini Bro ini sibuk sekali ini. Ada ngurus Persipal sebagai CO, ada ngurus Universitas Nadatul Ulama sebagai ketua pelaksana pembangunan UNU Sulteng. Ini juga sebagai tenaga ahli investasi dan pembangunan gubernur. Bagaimana ini membagi waktunya ini? Ya, terima kasih. Ya. Dan syukurlah kalau Pak Gubernur memberikan amanah kepada saya Ya. untuk memanage. Saya direkomendasi sama Bapak Gubernur untuk bincang podcast ini dengan Bro Roni sebagai TA investasi dan pembangunan. Kaili TV ingin mengeksplor sebenarnya apa sebenarnya yang akan disiapkan oleh pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan IKN. Mungkin bisa Bro Roni eksplor ini konsep Sulteng ini menghadapi IKN. Peternakan. Ya, ya. Jadi 9 sektor ini yang dibuat MOU, inilah yang nantinya akan diimplementasikan oleh dinas-dinas. Ya. Iya, oleh OPD terkait. Dengan PKS. Nah, tetapi yang beliau harapkan sebagai leading sektor di MOU ini adalah perusahaan daerah. Betul. Ya, kenapa? Kalau di perusahaan daerah itu lebih leluasa. Iya. Ya, nah, lanjut daripada MOU itu perusahaan daerah sudah melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan perusahaan daerah Kaltim. Betul. Ya, yang sekarang ini yang pertama yang sementara dijajaki adalah dari sektor pertambangan, yaitu pertambangan galian C. Galian C untuk kesiapan pembangunan. Pembangunan IKN. Nah, ini sudah ada pembicaraan, sudah ada 3 kali kunjungan, 2 kali Prusda kunjungan ke sana, 1 kali Prusda Kaltim kunjungan ke Sulteng. Ke Sulteng. Ya, sekarang Prusda ini dalam taraf untuk penyusunan peraturan gubernur. Ya kan, peraturan gubernur di dalam mengelola, yaitu kelola niaganya dan pertambangannya akan diatur untuk 2 provinsi ini. Nah, selain pertambangan yang lagi disiapkan Pak Gubernur itu adalah food estate. Food estate. Ya, kenapa? Karena nanti jika ibu kota pindah, ya, sesuai informasi dari Gubernur Kaltim pada saat ada penambahan penduduk sekitar hampir 2 juta penduduk di Kalimantan Timur. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa Kalimantan Timur ini mendapat suplai pangan selama ini itu hampir 50% dari Sulawesi Tengah. Ya, sayur-sayuran, hortikultura, ternak. Betul. Ini dari Sulawesi Tengah. Ya. Nah, makanya langkah yang diambil oleh Pak Gubernur untuk menghadapi itu, beliau sekarang lagi menjajaki untuk pembuatan food estate. Lokasi food estate kira-kira rencana tahap 1 ini itu di Desa Talaga, Donggala. Ya, dan di Kabupaten Poso rencana, dan di Kabupaten Donggala juga yang ada di sisi sebelah selatan, yaitu di daerah Lalundu. Ya, kalau Lalundu disiapkan food estate apanya? Food estate kita siapkan itu untuk ketahanan pangannya. Kalau Poso mungkin peternakan gitu ya. Ke Poso ada juga peternakan, ada juga ketahanan pangannya. Ya, tapi lebih mungkin banyak ke arah peternakan. Iya. Nah, ini
sudah dijajaki oleh Pak Gubernur dengan menggandeng beberapa perusahaan swasta. Kenapa? Ya. Karena kalau daerah yang mau kelola ini kita terbentur dengan pasti ujung-ujungnya anggaran. Iya. Ya, karena PAD kita masih 1 triliun ya. Iya, kemampuan PAD, kemampuan APBD sangat lemah. Sangat kecil. Ya, kita harapkan juga bupati-bupati bisa bersinergi dengan provinsi untuk mengantisipasi IKN juga, tetapi kabupaten juga masih PAD-nya juga masih sangat kecil. Ya. Nah, makanya beliau sekarang lagi menggiatkan ini sektor swasta, menggandeng sektor swasta untuk membantu di dalam penyiapan antisipasi untuk IKN. Gitu. Posisi Prusda di mana? Kalau semua mau dikasih sama swasta, terus Prusdanya apa kebagiannya? Nah, Prusda ini yang menjadi leading sektornya pemerintah di dalam bekerja sama dengan swasta. Iya. Jadi dia terjadi B2B. Oh, tidak langsung G2B tapi B2B. Jadi B2B. Dari perusahaan swasta ke Prusda. Gitu ya. Iya, karena itu lebih leluasa. Benar. Lebih leluasa. Dan Pak Gubernur juga tidak memberikan penyertaan modal kepada Prusda. Nah, sehingga apa yang diberikan kepada Prusda yaitu kebijakan, kewenangan betul, kepada Prusda untuk melakukan negosiasi dengan pihak-pihak swasta yang akan melakukan investasi. Gitu. Ya. Kalau kesiapan saya dengar ada namanya kawasan maritim, kawasan ekonomi maritim halal. Nah, itu jadi banggai laut itu kawasan industri maritim halal. Iya, kawasan industri maritim halal. Iya. Nah, ini program beliau di dalam mengantisipasi ya yang namanya illegal fishing ya. Oh iya. Nah, karena kenapa? Di Banggai itu 3 banggai bersaudara. Selama ini mereka sudah mensuplai ikan yang masuk ke DKI kurang lebih 1 bulan itu sekitar 8 kontainer. Ikan segar ya? Ikan segar yang masuk. Gitu. Sisanya itu diekspor. Nah, tetapi dari sisi peningkatan asli daerah PAD, sisi sektor perikanan yang masuk itu masih kecil, yang menjadi fiskal. Nah, ini yang akan kita diantisipasi pemerintah akan atur agar PAD-nya ini terkontrol. Betul. Ya. Nah, langkah yang diambil adalah dengan yang pertama membuat kawasan industri. Akan ada 3 nanti kawasan industri halal yang akan kita buat, pemerintah daerah buat, yaitu di Banggai Laut, di Parigi Motong, dan di Kabupaten Donggala. Saya menyela dulu. Apa maksudnya halal? Nah, halal itu bahwa kawasan industri ini harus benar-benar mengikuti aturan, ya, tidak menyalahi aturan. Kan kalau menyalahi aturan kan haram, ya. Contoh, kita tidak akan menerima di kawasan industri itu tidak akan menerima hasil yang illegal fishing, ya, tidak dari kapal-kapal tangkapan yang ilegal, dan semua dokumen-dokumen itu harus sesuai dengan aturan. Begitu ya. Biar tidak ilegal. Kalau yang namanya ilegal kan haram. Ya. Yang namanya ilegal haram. Haram. Dan yang bekerja di situ juga harus orang-orangnya harus betul-betul juga yang tidak mabuk-mabukan dalam bekerja. Tidak artinya moral sebagai pegawai dijaga. Dan perusahaan yang di dalam juga harus bisa kalau dia waktunya sholat ya dia harus sholat. Harus sholat. Ya. Jadi betul-betul syariah gitu ya. Syariah. Itu yang pada saat Pak Gubernur menghadap Pak Wapres, nah, beliau sangat-sangat respon. Ya. Responnya Pak Kiai gimana? Pak Kiai sangat-sangat respon. Dan beliau langsung memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk menindaklanjuti. Dan beberapa hari kemudian
Pak Gubernur diundang langsung oleh Menteri Perindustrian. Oh iya, Pak Agus Gumiwang. Terus dengan Pak Menteri Perdagangan ya. Pak Lutfi. Iya, untuk melanjutkan program itu. Iya. Dan sangat-sangat respon. Iya. Ya. Itu. Luar biasa ini TA yang memang hari-hari dengan Pak Gubernur ini bro. Sebenarnya tidak hari-hari juga, tetapi mungkin orang melihat bahwa saya tiap hari sama Bu Gubernur. Kenapa? Karena memang fungsi saya sebagai TA ekonomi, ya kan, dan investasi itu sangat beririsan langsung dengan visi misi Pak Gubernur. Contoh peningkatan fiskal. Benar. Penurunan angka kemiskinan. Betul. Itu kan semua dalam program Pak Gubernur ada semua. Ya, peningkatan fiskal Pak Gubernur berharap itu dari sektor swasta. Karena kita PAD-nya kecil. Nah, kalau sektor swasta berarti kita bicara investasi. Betul. Nah, kalau investasi itu bukan semata-mata nikel. Betul. Tetapi banyak sektor. Betul. Ya. Nah, contoh pemanfaatan sumber daya lain, contoh kelapa. Ini kan belum maksimal. Yang disinggung Pak Gub dengan Menteri Perdagangan ya, kelapa ini belum maksimal. Ya. Terus jagung. Betul. Ya, komoditi yang lain. Terus coklat kita yang hampir punah. Padahal tahun-tahun lalu Sulawesi Tengah dikenal. Sulawesi Tengah itu pengekspor coklat terbesar. Daerah coklat ya. Iya. Nah, sehingga makanya saya sebagai TA investasi jelas kalau gubernur umpamanya sering memanggil saya, itu hubungannya sebenarnya. Memang hubungan sebagai TA pembangunan dan investasi itu. Gitu. Karena setiap program beliau itu kami harapkan selalu ada program yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat. Betul. Kalau tidak, bagaimana mau menurunkan angka kemiskinan? Ya, yang hari ini Sulawesi Tengah itu berada pada sekitar 12% di Desember terakhir kemarin. Desember 2021. Ya. Nah, memang ada turun. Karena yang beredar kan 13,6. 13,6% pada saat Pak Gubernur dilantik. Oh, saat dilantik. 6 bulan ini, di bulan 12 ini sudah berada pada 12, sekian persen. Berarti ada turun 1%. Turun kurang lebih hampir 1%. Ya. Berarti ini tanggung jawab kawan-kawan tenaga ahli. Semua ya. Ya, sebenarnya kita bukan tanggung jawab kita, tanggung jawab itu ada di OPD sebenarnya. Ya. Tenaga ahli ini kan fungsinya hanya membantu, hanya memberikan masukan kepada gubernur. Ya, kalau ada isu atau program yang menjadi prioritas gubernur. Ya, kita bukan pengambil kebijakan, bukan eksekutor. Iya, kalau dulu saya ingat ini, Bro Roni, dulu zamannya Pak Aminuddin Penule almarhum, Sulawesi Tengah itu punya kapal feri namanya Madani, melayani angkutan antara Wani dengan Balikpapan. Apakah itu nanti juga tidak disiapkan infrastruktur transportasi ke gubernur menyiapkan itu gitu? Nah, itu pasti Pak Gubernur, bahkan Pak Gubernur ini kan punya rencana untuk membangun beberapa pelabuhan yang berada pada sisi utara Kabupaten Donggala, Tambu, Ogoamas, ya. Oh, itu rencana akan dibuat pelabuhan. Toli-toli. Nah, minggu kemarin kita sudah Pak Gubernur sudah ketemu dengan Menteri Perhubungan untuk membicarakan langkah itu. Beliau juga sudah bertemu dengan beberapa pihak swasta yang menyediakan kapal. Nah, nantinya itu Prusda juga akan hadir di situ. Oh, begitu. Untuk mengelola itu. B2B-nya itu tadi. B2B-nya. Itu. Jadi sudah diantisipasi sebenarnya oleh Pak Gubernur. Berarti ini memang roadmap-nya sudah disiapkan betul-betul. Kenapa kemarin Pak Gub hampir 2 minggu berada di ibu kota? Ya, itu juga pertanyaan. Ngapain gubernur lama-lama di Jakarta ini? Banyak urusan di Palu apa? Kalau PAD kita mungkin sudah 10 triliun. Mungkin Pak Gubernur tidak perlu untuk datang bernegosiasi ke kementerian.
roadshow ke Iya. kementerian-kementerian. Karena masa beliau dengan masa jabatannya yang mungkin selesai 3 tahun, dia perlu out of the box, bekerja di luar daripada kebiasaan. Ya, ini yang namanya gerak cepat ya. Iya. Beliau selalu kan bilang harus gerak cepat, berpikir besar, melakukan yang kecil dengan gerak cepat. Nah, beliau harus bisa bersinergi dengan kementerian. Betul. Iya kan? Artinya bahasa sederhananya bisa ambil uang di kementerian itu untuk mendukung program baik uang maupun kebijakan betul. yang diperlukan. Kalau beliau berdiam diri di provinsi, duduk di singgasana terus. Nah, hubungannya mana? Sedangkan kan Pak Andono juga tahu bahwa menteri ini kan semua kebijakan politik, Pak. Betul. Ya, kan ini kebijakan politik. Iya. Makanya kan harus ada juga deal-deal secara politik. Iya. Artinya approach-nya ya, pendekatan. Ya, komunikasi politiknya harus bagus. Iya. Dan kalau di provinsi kan sudah ada Pawagub. Iya. Yang menjadi yang mengelola lah. Pengawasan beliau. Pengawasan, mengatur ASN gitu ya. Pasekda. Iya. Jadi semua harus jalan, tidak semua Pak Gubernur semua. Sudah bagi tugas. Bagi tugas. Kemarin 2 minggu itu beliau ke Wapres, ke Menhub, ke Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja, ke Dirjen Minerba, ya kan. Jadi 2 minggu itu memang padat beliau. Belum lagi menerima tamu di Jakarta. Di Jakarta melakukan negosiasi dengan beberapa pihak investor, termasuk juga kemarin ke Menko Invest. Pak Luhut. Ke Pak Luhut. Jadi semua mereka beliau masuk, untuk mengejar 3 tahun kepemimpinan beliau ini agar ada dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat. Iya. Berarti memang luar biasa Pak Gub. Dengan saya sering menjuluki beliau itu old man but new mind. Orang tua tapi pikirannya muda. Orangnya suka menjemput gitu kan. Tidak menunggu, padahal kalau dipikir usianya sudah 72, sudah itu selain beliau berpikir muda, yang sangat mungkin ini jarang pemimpin yang punya sifat empati. Empati ini beliau selalu berpikir bahwa saya ini harus amanah. Empati kemanusiaannya tinggi sekali. Ya kan? Nah, makanya beliau selalu bilang kalau program saya tidak jalan, ya kan, saya tidak akan 2 kali. Untuk apa saya menjadi gubernur? Bukan kekuasaan. Jadi jabatan gubernur ini adalah amanah. Betul. Amanah. Ngapain kita ngejar 2 kali, 3 kali kalau tidak ada dampak kepada masyarakat. Standar beliau adalah angka kemiskinan ini harus turun. Fiskal naik. Jelas dengan untuk menurunkan angka kemiskinan tidak ada jalan lain selain menaikkan fiskal daerah. Iya kan. Nah. Apa ada rencana terobosan gubernur yang katanya out of the box itu? Minimal kan angka APBD lemah. Mungkin dukungan APBN juga segitu saja. Apa ndak ada terobosan? Minimal jual obligasi lah, surat berharga. Mungkin berapa triliun untuk membangun infrastruktur, menyiapkan ini, menyiapkan itu. Dari awal, bahkan sebelum menjadi gubernur, kan, beliau sudah punya planning kan untuk mengurus obligasi daerah. Dengan cara apa? Menyewa akuntan independen untuk menghitung aset. Sulawesi Tengah ini SDA-nya berapa? Kita punya emas, kita punya nikel. Kemarin lagi Bumi Resources menemukan ada 4,6 juta ton. 4,6 juta ton emas di Sulawesi Tengah ini. Dirahasiakan tempatnya. Nah, maksud beliau dulu itu melakukan audit independen
berapa sumber daya alam kita ini jumlahnya, itu yang akan disampaikan ke menteri. Oh, iya. Diinventarisir semua kekayaan, terus disampaikan ke menteri. Tetapi cara itu kan tidak semudah itu. Lama itu. Ya, butuh waktu proses yang lama untuk menerbitkan obligasi daerah ini bisa di bursa saham, tetapi kan prosesnya lama, persetujuannya itu lama sekali. Sementara ini kan Pak Gubernur mau gerak cepat ya. Nah akhirnya sekarang ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, beliau lagi mengurus yang namanya pinjaman daerah, pinjaman daerah itu melalui SMI bisa, melalui sistem KBPU bisa, melalui sistem KBPUD bisa. Ini lagi dijajaki yang nilainya sekitar hampir 2 triliun. Nah, ini yang akan membuka akses ke IKN dari timur ke barat. Ya, contoh jalan Tambukan Simbar akan diperbesar, ada jalan Cienjo Sipi, ada jalan dari mana ini ke Labuan, terus dari Bangga ke Watatu, Iya. Ini yang akan dibuka beliau. Total kebutuhannya 2 triliun. Hampir 2 triliun. Nah, ini lagi dijajaki apakah melalui SMI tadi SMI atau KBPU, atau mungkin akan dibikin profinancing bisa. Profinancing kan banyak pengusaha kan. Ya kau kerja dulu lah. Nanti saya bayar, saya cicil gitu kan bisa. Itu yang lagi dijajaki beliau. Mudah-mudahan tahun ini bisa ada 1-2 ruas yang bisa terlaksana. Insya Allah. Infrastruktur. Gitu. Rencana ke depan ini apa yang prioritas untuk penyiapan IKN ini? Penyiapan IKN ini yang saya sampaikan dari awal, yang paling pertama ini pertambangan ini batu galian C. Kan jelas yang akan penyiapan sarana prasarana di sana IKN kan adalah pembangunan. Pembangunan infrastruktur. Nah, makanya Prusda sudah membuat anak perusahaan. Menyiapkan PT ini. Tambang Batu Sulteng. PT Tambang Batu Sulteng. Itu anak perusahaan Prusda. Nanti kerjasama dengan Apesta ini apa? Nanti dia kerjasama dengan swasta dan kerjasama juga dengan Prusda Kaltim. Gitu. Dan untuk penyiapan ketahanan pangan itu beliau sudah bikin juga anak perusahaan PT Agri Maritim Sulteng. Ini Prusda punya berapa anak perusahaan? Untuk saat ini ada 3. Baru 3. Tambang galian batu, galian C, tambang batu, agri maritim bisnis, dan tambang nikel. Baru disiapkan 3. Disiapkan 3. Gitu. Nah, kira-kira Pak Andono mungkin sudah bisa membaca pemikiran. Artinya roadmap ini sudah disiapkan oleh Bapak Gubernur. Sekarang prioritas kan untuk menjemput infrastruktur IKN, kebutuhan galian C itu yang disuplai di bangsa. Karena di media online rame juga. Mandalika itu ternyata lokasi sirkuitnya itu galian C-nya Palu juga. Jadi dipercaya oleh kualitas sirkuit. Memang kualitas kita kan yang terbaik. Betul. Untuk galian C. Oke, bro. Saya kira diskusi ini singkat, padat, karena saya lihat bro juga dari pagi rapat terus sama Mbak sebelah. Nah, jadi pesan saya kata kunci, Bu, kepada masyarakat Sulawesi Tengah, berikan kesempatan kepada Pak Gubernur, dan yakinlah beliau bekerja dengan ikhlas. Tidak ada tendensi beliau apa-apa, dan beliau mohon dukungan kepada masyarakat. Dan satu, Pak Andono, yang saya lupa bahwa program beliau waktu kampanye, contoh seperti ada 1 juta untuk masyarakat miskin. Itu kakak. Itu jalan enggak 2022 ini? Itu sudah masuk.
masuk di OPD apa? RJPMD. Iya, itu rame. Sudah masuk. Nanti teknisnya di OPD ya. Mungkin itu masuk di sosial ya. Oh, dinas sosial. Dinas sosial, ya jelas 1 juta per kakak itu untuk betul-betul masyarakat miskin yang belum pernah mendapatkan bantuan apa-apa dari pemerintah. Jangan salah tafsir itu ya. Jadi yang belum pernah dapat PKH, belum pernah dapat BLT, nah itu diberikan kepada masyarakat 1 juta per kakak. Iya. Nah, terus untuk sekolah gratis kan kewenangan provinsi kan SMA. SMA betul. Ya, itu juga sudah jalan. Ya kan? Sekolah gratis sudah jalan. Ya. Beasiswa untuk mahasiswa di luar Sulteng ada nggak? Beasiswa itu lagi dicari polanya, tetapi beliau sudah mendapatkan juga bantuan dari Sampurna Strategik. Oh, yang kemarin di Hotel Mulia itu ya? Itu untuk peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah dan guru. Nah, untuk pembukaan lapangan kerja yang 50.000 itu, yang pertama beliau sudah mendapatkan persetujuan pembangunan BLK di Morowali dan di Kota Palu. Dua BLK. Ya, karena kita butuh untuk penyiapan tenaganya kan. Iya. Nah, tenaga terampil lah. Ketiga untuk penguatan BUMDes, karena beliau berharap lapangan kerja itu akan terbuka nanti melalui BUMDes. Iya. Nah, makanya program penguatan BUMDes melalui Smart Village. Dan kemarin yang desain besarnya adalah semua bisa kerja. Ya kan? Semua bisa kerja. Itu sementara disiapkan platformnya, itu nanti akan melalui BUMDes. BUMDes diharapkan menjadi leading sektor di setiap desa untuk membuka lapangan kerja di desa. Ya. Wah, ini kalau jadi semua luar biasa ya. Dan beliau bilang ini harus jadi. Apapun jalannya, program ini harus jadi. Iya. Jadi makanya melalui podcast ini, betul ya. Kalipos, saya sebagai tenaga ahli gubernur bidang ekonomi dan investasi menyampaikan salam dari Pak Gubernur agar masyarakat dukung beliau dengan doa dan mari ikuti ketentuan-ketentuan nanti yang berlaku dengan program-program beliau dan selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif. Beliau silakan mengkritik. Beliau ini bukan anti kritik. Iya. Pak Gubernur semua tahu Kak Cudi. Tapi jangan mencari kesalahan. Betul. Mengkritik silakan. Beliau terbuka. Orangnya demokratis. Terbuka. Ya, mungkin itu Pak Andono. Ya. Oke. Terima kasih Bro Roni Tanu Saputra. Saya punya kesempatan 1 jam karena memang tamu keluar masuk ya. Rapat dari jam 6 tadi kan. Pemirsa KLI TV, itu bincang kami podcast dengan tenaga ahli bidang pembangunan dan investasi Sulawesi Tengah. Beliau di sana tenaga ahli itu berfungsi mendampingi dan memberi pikiran-pikiran, konsep-konsep dan mungkin sebagai diskusi dengan Bapak Gubernur. Kita sudah dengar bersama, saya tidak perlu lagi mengeksplor kembali, sangat jelas. Kita akan kembali lagi dalam sesi lain bersama KLI TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.